sini saya akan mencoba melakukan praktek coaching ya dengan Ibu Santi untuk supervisi akademik ya dengan rekan sejawat berkaitan dengan tugas dari pendidikan guru penggerak saya. Jadi saya meminta untuk Bu Santi menjadi rekan sejawat saya yang akan saya supervisi. Kira-kira berkenan Bu Santi? Ya, siap. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu Santi ini. Ya, baiklah. Nama saya Oksanti Ningsih, dipanggil dengan Ibu Santi, mengajar di kelas 11 MPLB Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, dan saya mengajar di fase F, elemen pengelolaan kearsipan. Oke, terima kasih Bu Santi. Di sini nanti akan ada proses yang pertama adalah proses pra-observasi, kemudian saya juga akan melakukan proses observasi pelaksanaannya di kelas yang akan nanti Bu Santi ajarkan, kemudian ada juga nanti saya akan melakukan proses pra-observasi, pasca observasi yang nanti akan dihadiri oleh Bapak PT kami. Jadi mohon kesediaan dari Bu Santi untuk selanjutnya nanti. Nah, kemudian bisa kita mulai ya Bu Santi ya. Percakapan ini mungkin saya awali dengan apa tadi yang mau Ibu ajarkan untuk mata pelajaran apa? Di fase F ini saya mengejar pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan, oke, kelas fase F ya. Nah, mungkin bisa disebutkan dulu atau disampaikan dulu apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan nanti? Ya, tujuan pembelajarannya di mana ya peserta didik mampu menjelaskan pengertian kearsipan terlebih dahulu dan pengetahuannya dulu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi kearsipan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan manfaat kearsipan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kearsipan. Ya, jadi ada berapa? 4 ya tujuan untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas. Semoga siswanya bisa mencapai apa yang Ibu inginkan nantinya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi itu apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses kegiatan pembelajaran nantinya? Yang pertama itu saya kembangkan itu di bagian pengetahuannya dulu. Pengetahuan. Jadi Ananda siswa itu atau peserta didiknya nanti mampu mengetahui apa itu kearsipan dan jenis-jenisnya, bisa jenis-jenis kearsipan itu apa. Jadi pengetahuan dan keterampilannya dulu ya, yang keduanya baru keterampilannya. Oke. Kemudian ini yang pertanyaan berikutnya, strategi apa yang nanti akan Ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran yang bersangkutan? Kalau untuk metodenya itu diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Nah, kemudian model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Kemudian medianya bisa video dan PPT. Jadi mungkin anak lebih tertarik nantinya ya Bu Santi ya. Apakah ada nanti Bu Santi akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya, untuk pembelajaran untuk materi ini termasuk materi awal ya. Nah, mungkin untuk pembelajarannya kemungkinan melihat dari hasil kemarin tes asesmen diagnostiknya, ya nanti akan saya bagi anak itu berdasarkan kemampuannya, ya yang sedang dan mulai berkembang seperti itu. Berarti ada pembedanya ya. Jadi biar anak bisa terlihat seperti itu ya.
dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya, berarti diferensiasinya konten dulu. Konten dulu. Oke. Jadi nanti area pengembangannya yang ingin Ibu kembangkan di sini adalah pengetahuan, kemudian ada keterampilannya, kemudian ada masukkan diferensiasi yang konten dulu. Begitu. Apakah ada strategi yang lain yang nanti akan Bu Santi terapkan begitu? Paling ini memberikan motivasi dan ice breaking yang menarik ya. Mungkin biar anak-anak lebih termotivasi lagi, semangat lagi. Baik, kira-kira nanti kapan itu bisa kita laksanakan Bu Santi? Boleh minggu depan Ya. Jadi nanti saya mungkin akan mengikuti proses pembelajaran di kelas Bu Santi. Saya melihat apakah nanti yang Ibu Santi inginkan dalam tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan. Kemudian nanti saya juga akan melihat bagaimana proses yang terjadi di dalam KBM itu, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya Bu Santi. Saya bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu Santi laksanakan di kelas nanti 1 minggu ke depan ya. Berarti mungkin demikian dulu ya Bu Santi untuk percakapan kita, observasi ini. Saya harapkan nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Demikian. Terima kasih sebelumnya ya Bu Santi ya. Ya. Selamat siang, Nanda. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadirnya kemana? Ada ini? Informasi saya. Ya, baiklah. Untuk hari ini ya, kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu menjelaskan apa itu arsip ya. Yang kedua itu kemudian fungsi arsip, kemudian karakter display arsip ya. Nah, Ananda, siapa yang masih ingat apa itu arsip? Ayo, siapa? Apa itu arsip yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, silakan yang masih ingat kemarin itu arsip. Adanya dokumen, apa lagi? Surat. Ya, mudah ditemukan. Ya, jadi lanjut. Apabila diperlukan akan mudah apabila diperlukan akan lebih mudah ditemukan. Ya, Yang apabila dibutuhkan bisa didapatkan dengan mudah. iya benar ya. Arsip itu ya dokumen atau surat penting apabila diperlukan akan mudah ditemukan kembali. Masih ingat ya? Oke, itu ya. Army ya. Ya. Untuk selanjutnya hari ini ya, tujuan pembelajaran kita itu mengklasifikasikan jenis-jenis arsip. Nah, akan dijelaskan ya.
terdiri dari arsip tekstual, ya. Arsip tekstual itu arsip yang berbentuk gambar, ya. Kemudian arsip pandangan dengar, ya. Pandangan dengar itu adalah video, audio, ya. Kemudian arsip kartografi. Kemudian arsip kartografi ini adalah arsip arsitek, ya. Desain arsitek. Kemudian arsip komputer. Nah, arsip komputer ini termasuk adalah arsip elektronik atau digital. Oke. Kemudian kita masuk lagi jenis arsip menurut sifat kegunaannya. Ada 4. Yang pertama arsip esensial, ya. Nah, arsip non esensial ini, ya, itu adalah arsip yang penggunaannya hanya sementara. Nah, kemarin sudah Ibu contohkan juga. Apa sih arsip yang sementara? Yang informasinya sementara. Kalau udah selesai kita buang. Apa contohnya itu? Ya, ya, undangan, benar ya. Buat teori, contohnya undangan. Kemudian arsip yang diperlukan, ya, itu adalah arsip yang kegunaannya sifatnya sementara. Kemudian ada arsip penting. Nah, itu arsip penting apa? Contohnya arsip penting. Nah, itu bukan arsip penting dia, ya. Apa tadi? Oh, bukan. Yang termasuk arsip penting itu tentang pendidikan apa? Kemarin udah Ibu ya, ijazah itu termasuk arsip penting, yaitu dalam bidang pendidikan. Oke. Kemudian arsip vital. Ini adalah arsip yang sangat penting, yang sifatnya permanen. Apa itu contohnya yang permanen, yang sangat berguna sekali? KTP. Nah, kalau naskah proklamasi itu masuk ke dalam arsip sejarah nanti, ya. Arsip vital apa? Sertifikat akte pendirian perusahaan. Oke. Kemudian kita masuk lagi arsip menurut fungsinya. Ada 2, ya. Ada arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis itu merupakan arsip yang langsung digunakan, ya, langsung digunakan. Kalau arsip statis, arsip yang sudah jarang digunakan. Kemudian jenis arsip menurut frekuensi penggunaannya ada 3, ya. Arsip aktif, arsip pasif, dan arsip abadi. Nah, arsip aktif di sini itu arsip yang sering digunakan untuk keperluan tertentu. Yang aktif itu artinya sering kita gunakan. Ya, kalau arsip pasif, arsip yang hanya kadang-kadang diperlukan. Ya. Kemudian arsip abadi, arsip yang selama-lamanya. Nah, ini seumur hidup digunakan. Arsip abadi. Contohnya apa arsip abadi? Apa contohnya? Kalau arsip abadi digunakan selama-lamanya, apa? Kalau untuk ini, album, ya, album. Nah, kalau album itu termasuk arsip bukan abadi, tapi pribadi, ya. Ya. Kalau abadi itu adalah arsip yang kita guna seperti apa? Seperti tadi yang bilang kiri, naskah proklamasi, ya, ya, sejarah hari kemerdekaan kita. Kemudian arsip tentang akte kelahirannya tidak bisa dimasukkan abadi, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini jenis arsip menurut nilai gunanya. Ada 7, ya. Nilai arsip itu arsip bernilai guna administrasi, ya. Arsip yang bernilai guna hukum. Nah, arsip yang bernilai guna hukum ini ada yang tahu? Apa contohnya? Bernilai guna hukum. Apa contohnya itu?
yang bernilai. Berarti kalau ada gugatan, berarti kita yang menang. Nah, apa salah satu contohnya? Arsip yang bernilai, ya? Oke, sertifikat tanah. Nah, apabila ada dua sertifikat ya, satu asli, satu palsu ya. Nah, nanti yang akan menang itu adalah sertifikat asli. Nah, itu ada nilai hukumnya ya. Kemudian arsip yang bernilai guna keuangan. Nah, ini adalah contohnya adalah laporan keuangan. Kemudian arsip bernilai guna sejarah. Ayo cari yang sejarah. Yang tadi apa? Ya, teks proklamasi, apalagi selain itu yang sejarah boleh untuk pribadi juga boleh. Aksi yang bernilai guna sejarah. Oke, akte kelahiran itu juga guna sejarah. Foto-foto keluarga ya bisa ya, itu juga bernilai guna sejarah. Misalnya fotonya waktu bayi, ya kan? Kemudian anak-anak dewasa sampai ini ya, tua, itu adalah contohnya. Kemudian lagi arsip yang bernilai untuk kebijaksanaan ya. Kemudian arsip bernilai guna pelaksanaan, arsip bernilai guna untuk penelitian. Nah, ini penelitian itu digunakan untuk biasanya penelitian untuk di kampus bagi dosen-dosen ya. Kemudian kita lanjut jenis arsip menurut subjeknya. Ada arsip umum. Nah, arsip umum ini ya biasanya itu adalah surat ya. Kemudian arsip pemerintahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian arsip politik ya yang berhubungan dengan politik. Arsip ekonomi juga yang berhubungan dengan ekonomi. Ya, itu ya jenis-jenis arsip. Nah, oke. Sekarang setelah ini kita akan bentuk kelompok ya. Nah, nanti Ananda akan mengerjakan sekarang, silakan bentuk kelompok berarti kelompok ini gabung. Berarti kita bagi jadi dua kelompok. Silakan dibentuk kelompok ya. Nah, dari nanti sekarang kita sudah dibagi kelompok. Ini kelompok 1, belakang cari yang mana Ayu kelompok 2. Nah, tugas Ananda ya, Ananda nanti akan mengelompokkan ini ya. Ada di kartu ini ya. Ini ada arsip-arsip jenis-jenisnya. Nah, nanti Ananda kelompokkan termasuk kemana arsip yang ada di sini ya. Yang nggak melihat kartu ini ada ya. Nah, ini masuk kelompok jenis arsip apa? Ya, nanti masuk ke arsip sana. Nanti ditulis ya, dilaporkan. Nah, nanti Ananda buat di sini dalam ini ya. Nah, itu termasuk. Nah, perhatikan itu ada di ya. Di sini ada jenis arsipnya. Jadi Ananda nanti kelompokkan kemana masuknya. Terus ini kemana jenis arsip yang ada di mana tadi ya. Ini kita pelajari tadi. Nah, termasuk kemana kah arsipnya? Jenis arsip apa? Ya. Nanti kalau ininya di poster ini ya. Ini WA group katanya. Bentar. Ya, silakan diambil ini ya. Untuk referensinya boleh dicari di Google, boleh menggunakan buku paket ya.
mobilisasi subjek jadi tolong udah selesai Ananda? Sudah ya. Sekarang silakan tampil kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang duduk ke depan semuanya. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Arini. Pada Arini kami persilakan. Nomor 1. Menurut sifat kegunaannya, undangan termasuk jenis arsip non-esensial, yaitu arsip yang tidak memiliki nilai kepentingan apapun. Yang kedua, menurut sifat kegunaannya, keuangan termasuk jenis arsip penting, karena memiliki nilai keuangan. Nomor 3. Menurut sifat kegunaannya, sertifikat termasuk jenis arsip vital, yaitu arsip yang sifatnya permanen. 4. Menurut bentuk dan wujudnya, elektronik termasuk arsip komputer atau disebut juga arsip elektronik. Ya, silakan kelompok 2 kalau ada pertanyaan atau sarannya untuk kelompok 1. Apa yang ditanyakan? Itu undangan termasuk ke dalam hasil apa? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Gufron. Pada Gufron, kami persilakan. Harus undangan masuk undangan termasuk pada arsip non esensial. Sekian dan terima kasih. Ya, Ika ya. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang Ananda setelah presentasi kita adakan post test ya. Nah, nanti punya data? Ya, kita akan bermain quizzes, oke? Nah, ya. Udah, ya. Sekarang ya kita lanjutkan untuk post test ya di quizzes. Silakan Anda bergabung ya. Ya.
Sudah selesai ya? Untuk sementara Ayuni skornya lebih rendah. Untuk ini Ayuni. Ini ya. Ini kita ke belakangnya. Kita isi dulu. Oke, nah itu ya hari ini pembelajaran kita ya tentang jenis tampil kesimpulan ya jenis arsip. Nah tadi kita juga belajar ya tentang jenis bentuk wujud, kegunaannya, berdasarkan fungsinya ya jenis arsip tersebut. Nah untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kearsipan ya. Nah kita akan belajar kegiatannya. Ya, untuk depan kita tujuan kemudian kita masuk ke undang-undang dan masalah kearsipan. Nah untuk hari ini ya Ananda siap-siap boleh pulang ya, jangan lupa belajar di rumah ya, jangan lupa belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatannya. Nah, sebelum kita pulang, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita pulang menuntut pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu tutup ya pelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan masih bisa nih. Kita kan kemarin sudah melaksanakan observasi ya, sudah melaksanakan juga diskusi, praobservasi. Nah sekarang saya ingin memberikan pertanyaan nih setelah kita melaksanakan observasi. Nah, mungkin di sini kan saya sudah melihat Bu Santi melaksanakan observasi di kelas. Nah yang ingin saya tanyakan di sini mungkin berkaitan dengan apa yang kemarin kita sudah tanyakan ya sebelumnya. Bagaimana perasaannya Ibu Santi terhadap pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu? Ya, perasaannya ya sangat antusias dan sangat senang karena saya waktu itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten pada peserta didik. Iya, saya lihat kemarin ada pembedanya ya Bu Santi ya. Kalau untuk peserta didiknya bagaimana? Antusias atau bagaimana?
Ya, kalau untuk peserta didiknya agak ini ya, mungkin karena pengambilan video, ya guru didik, ya belajar ya, ada juga kita Ya. yang ikut di dalam. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya ini pertanyaan yang berikutnya Bu Santi, mungkin Bu Santi bisa menjelaskan kemarin area pengembangannya yang mau dikembangkan, apakah sudah bisa dicapai di dalam kelas atau belum? Itu area pengembangannya yang mana dari Area pengembangannya ada dua. Yang pertama itu ranah pengetahuan. ya? Nah, di mana itu peserta didik yang mampu menjelaskan ya manfaat kearsipan, dan peserta didik juga mampu mengklasifikasikan jenis-jenis arsip. Kemudian untuk ranah keterampilan, peserta didik bisa dalam bentuk konten ya, mengklasifikasikan jenis-jenis arsip tersebut ya dalam bentuk di data Jadi sudah ada area pengembangannya ya Bu ya. Kemudian menurut Bu Santi nih, sejauh mana area pengembangan itu bisa terlaksana? Apakah sudah berhasil atau ada mungkin beberapa murid yang tidak sesuai dengan harapan Bu Santi? Ya, kalau untuk pengembangannya ya sudah terlaksana, tetapi masih ada siswa yang belum mencapai Nah, kalau misalnya apa yang akan Ibu Santi lakukan? Ini apa nanti anaknya dikasih materi lagi atau bagaimana yang belum mampu? Ya, kalau untuk ini yang belum mampu mungkin akan mengadakan remedial lagi. Keterampilannya mungkin dilakukan lagi latihan supaya anaknya Bisa lebih paham ya. Kemudian kalau seandainya nih Bu Santi dikasih rentang dari 1 sampai 10 dari keberhasilan Bu Santi ini, Bu Santi ada di angka berapa? Ngomongnya sih tinggi, tapi bahwa dari kemarin hasilnya itu benar aja. Apa kira-kira penyebab atau kendalanya dari kendala tersebut? Kalau untuk kemarin konten itu memang kendalanya pertama adalah memang buku siswanya belum mempunyai, jadi siswa itu belum pengetahuannya itu belum karena bukunya belum semuanya ada ya Bu ya. Jadi rencana kedepannya apa? Kalau untuk rencana ke depan ya Ananda peserta didik saya suruh untuk materinya itu di hidupnya. Kemudian untuk ke depan saya mungkin pembelajaran juga diganti ke produk hasilnya ya, ke hasilnya. Kira-kira nih kapan Ibu Santi akan melakukan perubahannya untuk mendampingi bukunya, kemudian rencananya yang sudah disiapkan tadi itu kapan? Rencananya Iya. 2 minggu ke depannya. 2 minggu ke depan ya. Jadi kalau misalnya nanti 2 minggu ke depan Bu Santi melaksanakan pendampingan hidup kepada anak ya, anak yang masih kurang tadi ya, kita sama-sama nanti perhatikan anaknya apakah ada perkembangan atau tidak, seperti itu ya Bu Santi ya. Mungkin seperti itu kira-kira diskusi pasca observasi yang sudah kita laksanakan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Santi sudah membantu saya untuk melakukan tugas ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk selanjutnya. Terima kasih ya Bu Santi ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih.